di jantung Madinah, di tengah gemerlap cahaya Islam yang baru terbit, tersembunyi kisah yang penuh liku dan paradoks. Kisah ini bukan tentang peperangan besar atau penaklukan wilayah, melainkan tentang pertarungan batin yang dahsyat. Pertarungan antara iman dan kemunafikan, antara loyalitas keluarga dan kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kisah Abdullah bin Ubay, seorang pemuda yang tumbuh dalam beyang-beyong ayahnya. Seorang pemimpin kaum munafik yang licik dan penuh tipu daya. Bagaimana mungkin seorang anak yang tumbuh di lingkungan penuh intrik dan kemunafikan itu mampu teguh beriman dan bahkan berani berseberangan dengan ayahnya sendiri? Kisah ini akan membawa kita menyelami kedalaman iman, pengorbanan, dola, dan dilema moral yang mengguncang Madinah di masa awal perkembangan Islam. Perjalanan hidup Abdullah bin Ubay bukanlah kisah yang mudah. Ia dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji batinnya hingga ke titik terdalam. Di satu sisi, ia diikat oleh ikatan darah yang kuat kepada ayahnya, seorang tokoh berpengaruh namun penuh kemunafikan. Di sisi lain, ia dipenuhi oleh keyakinan yang teguh kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini akan membawa kita pada pergulatan batin Abdullah pada momen-momen menegangkan di mana ia harus memilih antara loyalitas keluarga dan kesetiaan kepada agamanya. Saksikan bagaimana iman yang murni mampu mengatasi godaan duniawi dan bagaimana seorang anak mampu berdiri teguh di hadapan ayahnya sendiri demi membela kebenaran. Madinah, kota yang baru saja merasakan kedamaian Islam, mengalami transformasi yang luar biasa. Namun, di balik kedamaian yang tampak, bersembunyi bayang-bayang gelap yang mengancam. Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh berpengaruh di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah, merupakan sosok yang menyimpan kebencian mendalam. Ia hampir dinobatkan sebagai Raja Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Namun, ambisinya pupus seketika. Kehadiran Rasulullah dan penerimaan beliau sebagai pemimpin Madinah membuatnya merasa tersaingi dan menyimpan dendam yang membara. Ia pun masuk Islam, namun hanya secara lahiriah. Hati dan pikirannya tetap dipenuhi oleh kekufuran dan kebencian terhadap Rasulullah dan ajaran Islam. Ia menjadi pemimpin kaum munafik, sekelompok orang yang mengaku beriman namun hatinya penuh dengan kemunafikan dan tipu daya. Mereka bersembunyi di balik topeng keislaman, menebar fitnah dan berusaha melemahkan kekuatan kaum muslimin dari dalam. Mereka adalah ancaman yang berbahaya, lebih berbahaya daripada musuh-musuh Islam dari luar. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan pengaruh dan kekayaannya menjadi dalang utama dari kelompok munafik ini. Ia menggunakan kekayaannya dan pengaruhnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Di tengah lingkungan yang penuh intrik dan kemunafikan inilah Abdullah bin Ubay tumbuh dan berkembang. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya yang begitu dihormati oleh sebagian masyarakat Madinah menjalankan kemunafikannya. Ia melihat bagaimana ayahnya bermuka dua, berkata manis di depan kaum muslimin. Namun di belakangnya, ia menyebarkan fitnah dan kebencian. Ia mendengar sendiri bagaimana ayahnya merencanakan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini adalah lingkungan yang sangat berat bagi seorang anak yang sedang tumbuh, di mana ia harus berjuang untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara iman dan kemunafikan. Di tengah badai kemunafikan yang melanda Madinah, Abdullah bin Ubay justru menemukan cahaya iman yang membara. Ia tidak terpengaruh oleh lingkungan yang penuh tipu daya. Ia tidak tergoda oleh kekayaan dan pengaruh ayahnya. Ia justru memilih jalan yang berbeda, jalan yang lurus dan penuh dengan keimanan. Ia memeluk Islam dengan hati yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa ragu-ragu. Ia bukan hanya sekadar mengucapkan syahadat, tetapi ia benar-benar menghayati ajaran Islam dan mengamalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia menjadi sahabat setia Rasulullah, selalu berada di sisi beliau, mendengarkan sabda-sabda beliau, dan mengikuti setiap perintah beliau. Ia tidak takut untuk menunjukkan keimanannya, meskipun ia tahu bahwa hal itu akan membuat dirinya berseberangan dengan ayahnya sendiri. Keimanannya yang kuat membuatnya mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan kejahatan. Ia tidak terpengaruh oleh tekanan sosial, ia tidak tergoda oleh harta benda, dan ia tidak takut untuk berkorban demi membela kebenaran. Keberanian dan keteguhannya dalam beriman membuatnya menjadi teladan bagi kaum muslimin lainnya. Ia berpartisipasi aktif dalam berbagai peperangan, berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya melawan musuh-musuh Islam. Ia menunjukkan keberanian dan kepahlawanannya dalam perang Badr dan perang Uhud, dua pertempuran penting yang menentukan nasib Islam di masa awal. Ia tidak gentar menghadapi musuh-musuh Islam, meskipun ia tahu bahwa ia akan menghadapi bahaya dan kematian. Ia rela mengorbankan nyawanya demi membela agama Islam. Keteguhan imannya menjadi bukti nyata bahwa iman yang sejati mampu melampaui segala rintangan dan cobaan. Setelah perang Bani Mustalik, suatu peristiwa yang menguji kekuatan iman kaum muslimin,
perkataan keji ayahnya mengguncang Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul didorong oleh kebenciannya yang membara, mengucapkan kota-kota yang penuh dengan ancaman terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Ia mengancam akan mengusir Rasulullah dan para sahabatnya dari Madinah. Berita ini sampai kepada Abdullah bin Ubay. Ia dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, yaitu ayah kandung atau Rasulullah. Hati seorang anak pasti terkobik-kabik menghadapi dilema ini. Di satu sisi, ia memiliki rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam kepada ayahnya. Di sisi lain, ia memiliki keimanan yang teguh kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Namun, tanpa ragu-ragu, ia memilih untuk tetap setia kepada Rasulullah dan ajaran Islam. Ia langsung menemui Rasulullah, mengatakan apa yang telah didengarnya, dan menawarkan diri untuk membunuh ayahnya sendiri demi membela Nabi. Namun, Rasulullah dengan hikmah dan kasih sayang yang luar biasa menolak tawaran tersebut. Beliau mengajarkan kepada Abdullah tentang pentingnya memaafkan, pentingnya kesabaran, dan pentingnya menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Beliau menunjukkan kepada Abdullah bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap orang tuanya, bahkan meskipun orang tuanya adalah seorang munafik. Beliau mengajarkan kepada Abdullah tentang pentingnya kesabaran dan keikhlasan dalam beriman. Puncak cerita tiba saat Rasulullah dan pasukannya kembali ke Madinah setelah suatu peperangan. Abdullah bin Ubay berdiri tegak di pintu gerbang kota. Pedang terhunus, ia menghalangi ayahnya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk masuk ke Madinah. Adegan ini sungguh dramatis dan menegangkan. Seorang anak menghalangi ayahnya sendiri dengan pedang terhunus demi membela Rasulullah dan ajaran Islam. Ayah tidak boleh masuk Madinah tanpa izin Rasulullah, teriaknya lantang, suaranya bergetar karena emosi yang bercampur aduk. Ayahnya terkejut dan marah, berteriak meminta bantuan kaum Khazraj. Ia tidak menyangka bahwa anaknya sendiri akan berani menghalanginya, bahkan dengan pedang terhunus. Namun, Abdullah tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak gentar menghadapi ayahnya sendiri, meskipun ia tahu bahwa ayahnya memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar di Madinah. Peristiwa ini menggambarkan betapa besarnya pengorbanan dan keteguhan iman Abdullah bin Ubay. Ia rela berseberangan dengan ayahnya sendiri demi membela kebenaran dan menjaga kehormatan Rasulullah, meskipun ayahnya adalah seorang munafik yang telah banyak menyusahkan kaum muslimin dan Rasulullah. Abdullah bin Ubay tetap menunjukkan baktinya sebagai seorang anak. Saat kematian menjemput Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah datang kepada Rasulullah dan meminta agar beliau mengkafani dan mensalatkan jenazah ayahnya. Ini adalah tindakan yang sangat mengharukan dan menunjukkan betapa besarnya kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Meskipun orang tuanya adalah seorang munafik, permintaan Abdullah menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua tetap menjadi kewajiban seorang anak, meskipun orang tuanya telah melakukan kesalahan yang besar. Rasulullah dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya mengabulkan permintaan Abdullah. Beliau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua tersebut telah melakukan kesalahan, kisah Abdullah bin Ubay bukanlah sekadar cerita masa lalu. Ia menyimpan pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh setiap muslim di setiap zaman. Kisah ini mengajarkan kita tentang keutamaan iman di atas segalanya, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi ikatan darah dan hubungan keluarga. Kekuatan iman dalam menghadapi cobaan. Lingkungan yang buruk tidak akan mampu memadamkan cahaya iman yang sejati. Berbakti kepada orang tua dalam batasan syariat. Kewajiban berbakti kepada orang tua tetap ada, namun tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Keteguhan dalam membela kebenaran. Membela kebenaran membutuhkan keberanian dan pengorbanan yang besar. Kisah Abdullah bin Ubay menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh dalam keimanan. Apapun cobaan dan rintangan yang dihadapi, ia menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sejati mampu melampaui segala batas, bahkan batas ikatan darah sekalipun. Semoga kisahnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini.